berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Alasan Suarez sulit reuni dengan Messi di Inter Miami musim panas ini. Luis Suarez tampak sulit mewujudkan impian kembali berduet dengan Lionel Messi di Inter Miami. Beragam faktor menjadi penghambat striker Uruguay itu untuk pergi meninggalkan Gremio. Menurut aturan saat ini, tiap tim Major League Soccer hanya boleh memiliki 3 pemain yang gajinya di luar salary cap. Slot itu sudah terisi Messi, Sergio Busquets, dan Leonardo Campana. Onana Ten Hag moncer di Ajax, bisa lanjutkan di MU? Andre Onana akhirnya bereuni dengan Erik Ten Hag di Manchester United. Bisakah keduanya mengulangi kisah sukses semasa di Ajax Amsterdam? Ten Hag kembali berhasil mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya, bisa memainkan bola dari belakang dan ikut dalam skema permainan. Kombinasi keduanya pernah sukses besar semasa di Ajax. Lautaro Martinez diminati klub Arab Saudi, bakal digaji tinggi. Dikutip dari laporan TYC Sport, ada klub Arab yang tak mau disebutkan namanya, sudah menyiapkan proposal menggiurkan untuk Lautaro. Kabarnya Lautaro akan digaji 60 juta euro bersih per musimnya atau 1 triliun rupiah dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Itu artinya total Lautaro akan mendapatkan gaji 240 juta euro selama berkarir di negara Timur Tengah itu. Tak dibutuhkan Juventus, Arthur merapat ke Fiorentina. Arthur Melo segera meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Fiorentina di musim panas ini. Gelandang Brazil itu akan pergi dengan status pinjaman dengan opsi dipermanenkan. Diberitakan Sky Sport Italia, Arthur akan menjalani tes medis di Florence pada Jumat 21 Juli 2023. Ia ditebus dengan biaya peminjaman sekitar 3-4 juta euro. Liverpool disarankan kejar 2 pemain ini untuk gantikan Fabinho dan Henderson. Liverpool siap merombak lini tengah lebih jauh dengan melepas Jordan Henderson dan Fabinho. 2 nama disodorkan untuk jadi pengganti mereka. Mantan bek Liverpool Jose Enrique sudah mewanti-wanti bahwa Klopp perlu mendapatkan pengganti yang tepat agar keputusan melepas Henderson dan Fabinho tak berakhir sangat salah. Ia mengusulkan Lavia dan Gravenberch yang secara profil sesuai dengan prinsip perekrutan klub. Marcus Thuram pakai nomor punggung 9 di Inter Milan. Nomor punggung yang akan dipakai Marcus Thuram di Inter Milan akhirnya terungkap. Striker asal Prancis tersebut akan memakai nomor 9. Nomor punggung 9 tak bertuan setelah kepergian Edin Dzeko. Kini nomor tersebut menjadi milik Thuram. Nomor punggung 9 bukanlah nomor punggung yang asing bagi Thuram. Dia pernah memakainya di Guingamp pada musim 2017-2018. Debut manis Christian Pulisic di Milan. Christian Pulisic menjalani debut yang manis bersama AC Milan. Pulisic mencetak 2 assist dan membawa timnya menang. Pulisic diturunkan oleh Stefano Pioli sebagai starter. Dia berada di lapangan selama 61 menit sebelum digantikan oleh Jordan Longi. Tak sekedar debut, Pulisic juga memberikan 2 assist untuk gol yang dicetak Tommaso Pobega pada menit ke-5 dan ke-17. Arda Güler jadi rekrutan terakhir Real Madrid. Real Madrid tampaknya tidak akan menambah pemain baru di bursa transfer musim panas 2023. Arda Güler yang baru saja diresmikan bisa jadi rekrutan terakhir Los Blancos.
Hal tersebut diindikasikan oleh Carlo Ancelotti. Manajer Real Madrid itu merasa sudah puas dengan komposisi skuad yang ada sekarang. Manchester City jadikan Nicolo Barella sebagai deputi Bernardo Silva. Manchester City telah mengidentifikasi gelandang Inter Milan Nicolo Barella sebagai pengganti potensial untuk Bernardo Silva yang tampaknya akan segera keluar dari Etihad Stadium. Meskipun kedua pemain jelas memiliki peran yang sangat berbeda di lapangan, Pep Guardiola telah terkesan dengan kualitas, mentalitas, dan kemampuan kepemimpinan sang pemain asal Italia tersebut. Harry Kane ke Bayern Munchen mendekati kenyataan. Proses kepindahan Harry Kane menuju Bayern Munchen tampaknya akan segera terrealisasi. Persoalannya sekarang adalah menemukan kesepakatan terkait biaya transfer. Tawaran terakhir Munchen di angka 93,3 juta euro masih belum menarik di mata Tottenham. Pasalnya, Kane dibanderol dengan harga 116 juta euro. Begitu biaya transfer tercapai antara kedua belah pihak, Kane akhirnya bisa berganti seragam sejak 2013. Mantan Kapten Polandia Jakub Błaszczykowski resmi gantung sepatu. Mantan Kapten Polandia dan pemain sayap Borussia Dortmund Jakub Błaszczykowski mengatakan pada Kamis 20 Juli bahwa ia telah memutuskan untuk mengakhiri karir bermainnya. Dia gantung sepatu setelah menjalani periode kedua di tim kasta kedua Polandia, Wisła Krakow, tempat dia pertama kali bermain dari 2004 hingga 2007 dan memenangkan kompetisi kasta teratas Polandia pada 2005 sebelum bergabung dengan Dortmund. Dia membuat hampir 200 penampilan Bundesliga untuk Dortmund dari 2007 hingga 2016. Setelah Jordi Alba, Andres Iniesta akan gabung Inter Miami. Langkah Inter Miami untuk merekrut ex pemain Barcelona diperkirakan masih berlanjut musim panas ini. Setelah Jordi Alba, Lionel Messi, dan Sergio Busquets, klub MLS tersebut dikabarkan hendak menggait Andres Iniesta. Menurut kabar dari media Spanyol, Officer, Inter Miami dan Iniesta telah mencapai kesepakatan secara prinsip. Konfirmasi lanjutan akan segera dirilis dalam waktu dekat. Sang gelandang berusia 39 tahun memang sedang menyandang status tanpa klub setelah kontraknya habis bersama Vissel Kobe pada 2 Juli 2023 lalu. Absen latihan, Morata siap hengkang dari Atletico Madrid. Striker Atletico Madrid Alvaro Morata dikabarkan tidak mengikuti sesi latihan timnya yang berlangsung kemarin waktu setempat. Absennya sang pemain pun dikaitkan dengan kepindahannya keluar dari Metropolitano. Beberapa klub telah menyatakan berminat untuk mengamankan servisnya di musim panas ini. Striker 30 tahun tersebut telah dikaitkan dengan transfernya ke Italia. Meski masih belum pasti kemana ia akhirnya akan berlabuh musim panas ini, kabarnya ia tidak akan berada di Atletico dalam waktu yang lama lagi. Pulang kampung, Hector Bellerin resmi kembali ke Real Betis. Real Betis resmi mendatangkan Hector Bellerin yang kembali ke klub untuk kedua kalinya, tapi kali ini dengan status permanen setelah mengakhiri karirnya dengan Sporting Lisbon di Portugal. Klub Portugal itu tidak memperpanjang kontraknya sehingga Bellerin memiliki kesempatan untuk tampil memperkuat Real Betis. Bellerin kembali ke tim yang diperkuatnya di musim 2021-2022 ketika ia mencatatkan 32 penampilan dan membuat 5 assist dalam tahun yang bersejarah bagi klub karena berhasil memenangkan Copa del Rey di tahun tersebut. Perekrutan Pulisic sukses dongkrak nilai komersil AC Milan.
AC Milan baru sepekan ini mendatangkan Christian Pulisic, namun pemain asal Amerika Serikat tersebut telah mendongkrak nilai komersil klub secara signifikan. Mengutip dari Football Italia, Pulisic disebut sudah menaikkan nilai komersil Milan di pasar Amerika Serikat. Toko Milan Store di Amerika Serikat mengalami kenaikan angka penjualan mencapai 266% dan 90% jersey baru Milan dengan nama Pulisic ludes terjual di Amerika Serikat. Dengan meroketnya pendapatan klub berkat perekrutan Pulisic, manajemen pun optimis Milan bisa meraih target pendapatan di akhir tahun 2023. Sofyan Amrabat tidak tertarik gabung West Ham United. David Moyes yang timnya baru saja kehilangan Declan Rice ke Arsenal tertarik untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun Sofyan Amrabat dan telah mengajukan pertanyaan ke klub Serie A Italia. Namun menurut laporan dari media Italia yakni Tutto Mercato, Amrabat tidak tertarik untuk pindah ke West Ham United. Perkembangan lebih lanjut mengenai masa depan pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Manchester United juga memantau sang pemain tetapi belum bergerak untuk mencoba mendapatkannya. Mikel Arteta ungkap peran Kai Havertz di Arsenal. Mikel Arteta memberikan petunjuk tentang posisi Kai Havertz di Arsenal setelah sang pemain tampil memukau dalam kemenangan 5-0 atas MLS All-Star. Berperan sebagai gelandang serang saat melawan MLS All-Star yang dilatih Wayne Rooney, Havertz menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol dengan cerdas. Saya pikir sekali lagi itu adalah salah satu kualitas utama yang dimilikinya. Dia memberi kami sesuatu yang sangat berbeda dengan kualitas dan ukuran tubuhnya dan menggunakannya sebagai target man, ujar Arteta. Christopher Nkunku request posisi ini ke Mauricio Pochettino. Christopher Nkunku baru bergabung dengan rekan-rekan barunya pekan lalu. Sebagai penyerang serba bisa, Nkunku mampu bermain di berbagai posisi. Nkunku mengisyaratkan bahwa ia senang memikul beban untuk memimpin lini depan Chelsea musim ini setelah debutnya yang mengesankan melawan Wrexham. Kami hanya membutuhkan adaptasi, ini adalah posisi saya. Saya suka bermain di posisi penyerang karena bisa bebas bergerak untuk mendapatkan ruang. Ini adalah posisi saya dan saya sangat senang, kata Nkunku. Keputusan transfer Liverpool sepenuhnya dibuat oleh Jurgen Klopp. Jörg Schmadtke bertugas sebagai direktur olahraga sementara Liverpool. Pria asal Jerman itu dikukuhkan sebagai direktur olahraga The Reds yang baru pada akhir Mei. Peran yang berpusat pada memberi Jurgen Klopp informasi yang dia butuhkan untuk membuat keputusan. Dia saat ini akan sangat sibuk untuk menyelesaikan kesepakatan transfer. Schmadtke menjelaskan tugas sederhananya, meremajakan, menyimpan uang bersama, dan tetap sukses, di mana Jurgen Klopp adalah pembuat keputusan utama. Wayne Rooney kasih tantangan berat untuk Marcus Rashford. Legenda Manchester United Wayne Rooney memberi tantangan berat untuk Rashford agar dia dikenang selamanya di Old Trafford. Rooney menantang Marcus Rashford untuk bisa mencetak banyak gol agar setara striker terbaik dunia saat ini, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Lebih lanjut, Rooney juga mendorong Rashford untuk bisa membawa The Red Devils mengukir banyak gelar juara musim depan. Rashford yang baru saja menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan Manchester United ditantang Rooney untuk segera menyegel status sebagai pemain kelas dunia. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!